faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berlaku baik, dia mampu balas, tetapi nggak dia balas, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Mudah-mudahan ini bisa kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang jawab salamnya masih lip sync. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, hidupnya tambah berkah, anak cucu soleh solihah, punya rumah, tambah sawah, tambah mamah. Kata ibu-ibu, naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang keempat apa kelima nih Pak ya? Kelima, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan satu topik terkait amalan yang pahalanya tidak terbatas. Mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh. Ada 3 amal yang dikatakan oleh para ulama pahalanya tidak terbatas. Pertama, pahala sabar. Sabar ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Sabar itu kapan dilakukan? Sabar dilakukan ketika pertama kali terjadi atau ketika mula-mula terkena musibah. Inda sadmatil ula dalam bahasa hadis. Pada pukulan pertama. Adapun kedua, ketiga bukan lagi sabar, itu namanya sadar. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka pada saat itu diuji apakah dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala atau dia ngomel-ngomel, mengeluh atas takdir musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mampu menerima pada saat pertama kali musibah itu terjadi, itu yang dinamakan sabar. Dan dia akan mendapatkan pahala. Yang mengerikan itu ketika seseorang mendapatkan musibah, bala, mara bahaya, masih senang melakukan keburukan, masih senang melakukan pembangkangan, kedurhakaan, maksiat. Itu yang dikatakan oleh An-Nu'man ibnu Bashir, innal halakah kullal halakah anta amalas sayyiat fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan. Engkau masih saja melakukan keburukan, kemaksiatan, pembangkangan pada saat bala terjadi, pada saat musibah terjadi. Ini kebinasaan di atas kebinasaan. Meskipun musibah ini terjadi, maka yang dianjurkan, diperintahkan kepada kita adalah sabar. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapatkan. Para ulama membagi sabar ini menjadi 4. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Termasuk Bapak tiap hari istiqomah sholat jamaah, mau mengeluarkan zakat, mau puasa, atau mau bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Itu semua
merupakan ketaatan-ketaatan yang kita mesti sabar melaksanakannya. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir, mabuk, judi, zina, dan lain sebagainya. Maksiat batin, takabur, hubbud dunya, khianah, kemudian ghibah, dan lain sebagainya. Ini semua mesti kita hindari. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Siapa yang mampu meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar, maka tempatnya adalah di surga, mudkhalan karimah. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Hal ini pernah terjadi kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah. Saat suami pertama beliau wafat, beliau begitu sedih, begitu prihatin, dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberikan satu ijazah, satu doa. Kata beliau, yang sabar baca doa ini. Doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti kepadaku dengan ganti yang terbaik. Dikabulkan doa Sayyidah Ummu Salamah ini. Kemudian beliau menikah dengan orang paling terbaik dunia akhirat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi Ummul Mukminin. Dan yang terakhir, sabar ketika menerima takdir Allah, qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya. Ini amalan pertama yang pahalanya tidak terbatas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Yang kedua, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah memaafkan. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan pengajaran kepada para sahabat. Di tengah pengajaran beliau mengatakan, akan datang dari pintu sana seseorang yang kemudian akan menjadi ahli surga. Nah, ini ceritanya panjang, sampai beliau 3 kali berturut-turut mengatakan orang yang keluar dari pintu sana akan menjadi ahlul jannah. Setelah dicek ternyata tidak ada amalan istimewa, jarang tahajud, jarang baca Quran, dan lain sebagainya. Ia hanya punya amalan setiap malam memaafkan kesalahan manusia, tidak pernah punya iri, dengki terhadap sesama. Ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang tersebut 3 kali berturut-turut dikatakan min ahlil jannah. Ini bisa kita amalkan setiap malam. Kemudian Rasulullah sendiri merupakan tipe atau teladan yang sangat ideal untuk kita contoh, karena beliau seorang yang sangat pemaaf. Terbukti ketika beliau ke Taif untuk berhijrah. Saat itu orang-orang Taif melempari beliau dengan kotoran batu dan lain sebagainya, sampai malaikat bernafsu untuk membantu beliau melemparkan 2 gunung. Tetapi beliau memilih untuk bersabar dan memaafkan. Seandainya orang-orang Taif itu dihancurkan oleh malaikat, maka saat ini Taif tidak akan ada. Tetapi berkat kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan maaf beliau, Taif saat ini masih ada dan bahkan penduduknya 100% muslim. Beliau bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kebaikan kepada kaumku, karena mereka nggak tahu apa yang saya bawa ini. Ini memaafkan. Sebenarnya mohon maaf Pak, keburukan itu boleh kita balas asal setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pak Haji Wahyu dipukul sekali, boleh kita balas sekali. Tapi kebanyakan dari kita dipukul sekali, pengennya 2 kali. Nah, yang kedua kali itu udah nafsu, nggak boleh itu Pak. Itu udah nggak kisos lagi. Serempet mobil, mohon maaf, ya udah serempet lagi begitu. Yang dosa itu serempet mobil 2 jam ngomongnya Pak, kebun binatang keluar semua. Nah, itu yang dosa itu begitu. Nah, kalau mau setimpal, serempet lagi. Cuma di atas itu semua, selanjutan ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berlaku baik, dia mampu balas tetapi nggak dia balas, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Mudah-mudahan ini bisa kita latih.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, amalan yang pahalanya tanpa batas adalah puasa. Insya Allah puasa yang kita lakukan ini bisa optimal, bisa maksimal. Dari mana Ustadz tahu kok pahala puasa tidak terbatas? Dari hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam baginya, kecuali satu amalan yang itu nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dimiliki siapapun. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, untukku, karenaku. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah di jalannya, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.